udah biasa hidup keras juga, udah kenal gimana di jalanan gimana. Ibaratnya tuh titik terendah yang saat ini gue alami itu masih lebih baik dibanding yang dulu. Bener. Namanya orang kerja yang nggak ada yang nggak capek. Kita tidur pun aja capek. Bener. Kalau ngomongin capek emang nggak ada habisnya. Yang penting itu kita, wah ini passion gue di sini nih. Yaudah ngejalanin. Jadi lo ibaratnya kerja tuh kayak lagi sambil main gitu loh. Ada hobi lo di situ tapi lo bisa dapat duit. Oke guys, balik lagi di channel gue Sanucai. Video kali ini gue mau nginterview atau ngobrol-ngobrol nih sama temen gue. Jadi dulunya dia itu anak jalanan. Sekarang udah sekarang dia udah punya bengkel bubut. Mesin-mesinnya udah banyak juga nih. Jadi tujuan gua buat video ini sekedar sharing biar ada manfaat yang bisa kalian dapat di video ini. Jadi saksiin aja sampai habis. Oke, sebelum kita mulai videonya kita bumper dulu. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like slow. Oke guys, Lu jangan tepok-tepok dikira manggil tukang itu ntar lu. nih gue udah duduk di meja nih, meja panas, kursi panas. Jadi langsung aja dah kita ngobrol-ngobrol, Cuk. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu, Cuk. Gimana kabar, Set? Alhamdulillah. Nih bengkel masih jalan apa udah nutup? Nggak bisa jalan bengkel gua. Hah? Bengkel gua nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan di tempat. Diam di tempat. Masker buka aja, Cuk, kan kita jauhan, Cuk. Biar suara Gua masuk. di ini gua. Enggak, yang penting gantung di leher. Ada apa nih? Pengen ngobrol, nanya-nanya sama lu terkait usaha. Lu kan punya usaha. Dia punya lu kan? Bukan gua numpang. Jadi gini, Cuk. Nih awal mula nih gimana nih? Bisnis udah berapa lama jalan? Ini dari 2009. 2009 lah. 2009. Gua lupa juga. 2009 awal udah langsung kayak gini. Enggak lah. 2009 tuh awal cuman ada 2 mesin. Dua mesin. 2 mesin doang. Dulu kan karena posisinya awalnya kan jalan berdua bokap. 2009 tuh. Posisinya bokap juga sebelumnya kerja jadi marketing di bidang yang sama. Oh gitu. Produksi juga. Oh, jadi gitu. ya kebetulan Ada pengalaman gitu ya. Ada pengalaman juga, ada channel juga banyak. Ya udah, cobalah tuh awal ngambil 2 mesin dulu. Ya dengan menyesuaikan kapasitas produksi 2 mesin itu. Setahu gue juga kalau kayak mesin-mesin produksi gini ada batas maksimal kan, sehari produksi berapa kapasitasnya gitu kan ya, nggak bisa dipaksain. Nggak bisa langsung dipaksain. Oh. Itu berarti tadi 2000 berapa, sorry? 2009 start itu pokoknya 2 mesin itu juga kerjaannya nggak langsung ada. Pokoknya dari 2009 itu sampai 2012an itu 2009 2012 tuh benar-benar tuh ibaratnya susah payah. Benar-benar lagi ngerintis tuh ya. Benar-benar ngerintisnya ini banget. Jadi susah di payah. Saatnya posisi itu dengan baru mulai usahanya, yang gua harapin saat itu bukan untung dari profit dulu. Yang penting bisa berjalan dulu. Yang penting bisa berjalan dulu. Sampai benar-benar nguras tabungan, semuanya cuma buat biaya operasional doang. Lalu mencintai di bidang ini nih, apa karena lo awalnya terpaksa ngikut bokap, bokap punya usaha ini, ya lo harus berkecimpung juga, atau memang passion lo sebenarnya bukan di sini tapi memang keterpaksaan aja nih lo ngejalanin ini ya gara-gara lo punya bokap lo nih dulu ya lo jalanin gitu, apa gimana? Gua sebenarnya udah kenal dunia bubut. Ibaratnya mesin-mesin kayak gini udah dari SD kelas 3 atau 4 lah. Pokoknya dulu waktu bokap masih kerja ikut orang, pokoknya dia masih kerjanya sama, cuma dia marketing tapi di bidang ini juga industri bubut-bubutan gini juga. Jadi gue tiap libur nih hari Minggu gitu atau tiap libur sekolah, dibanding main gue mending ikut dia jalan-jalan. Tapi cara dia itu gini loh, yuk ikut bapak, ntar dibayar sehari 5.000 gitu. Dan ada pemancingnya dulu gitu ya. Logikanya kan dengan anak umur usia SD kelas 3 atau 4 kan dengar ajakan, oke, kita nggak ngomong ininya nih, ngomong ke duitnya dulu nih. Tiap orang namanya anak kecil, dikasih duit seneng. Cuman kan saat itu kita nggak tahu tujuan orang tua kita itu begitu tuh apa. Ternyata sampai pas kita udah mulai ngerti tuh jadi tahu,
Jadi dia begini tuh sebenarnya tuh bukannya Biar kita ada daya tarik ya. Jadi berarti dia ngajak kita cuman buat kenal berbagai jenis usaha gitu loh. Tapi emang caranya begitu. Nanti kita pas udah gede tuh baru tahu nih, wah ternyata orang tua kita kayak gini, kenalin kayak gini tuh pas Ada gede ada maksudnya. manfaatnya gitu loh. Kita banyak mengenal. Pas lo bener-bener suka di bidang ini tuh di umur berapa? Pasti dong lo waktu kecil nggak mungkin langsung suka. Apaan sini kan? Apalagi mohon maaf nih, tempat begini kan oli segala macem gitu kan. Gua gimana ya? Kalau dibilang suka nggak suka, gua nggak ngerti ya. Emang udah karena faktor gen bawaan dari bokap yang suka bongkar-bongkar atau apa. Kebetulan kan dulu kalau pokoknya jadi bokap dapat 2 ini yang dulu waktu ini dia jadi marketing juga, tapi jadi bagian dari maintenance buat ngerawat mesin. Jadi pokoknya gue tiap libur sekolah atau tiap minggu tuh kan tiap kalau di pabrik ada jadwal rutin buat ngebersih-bersihin mesin, perawatan mesin itu kan pasti di hari libur. Nah, jadi setiap gua ngikut itu kondisi tiap lagi bongkar-bongkar. Jadi gua kayak gimana ya? Ada daya tarik kok mesin apa nih? Oh begini cara ngebongkar. Jadi gitu loh. Gua sebenarnya passion gue itu kenal mesin ini lebih ke Hobi kayak, juga. Iya, hobi buat kayak ngebongkar-bongkar gini, bener-benerin mesin kayak gitu. Ibaratnya yang berhubungan sama. Tapi dulu lu juga pernah sampai bongkar-bongkar mobil juga kan? Ya itu basic Motor, karena mobil. karena basic gua gitu. Dikenal dari kecil tuh udah berhubungan sama hal bongkar-membongkar. Iya, jadinya. Tapi awalnya karena kenal di mesin bubut dulu, sering ikut bokap benerin mesin ini, mesin itu. Jadi dikit-dikit tuh lama-lama tahu. Nah, ngerti. setelah udah mulai masuk, pokoknya gua awal-awal mulai bener-bener pengen terjun tuh SMA kelas 1 lah. Baru situ tuh ada gimana rasa kepengen. Wah, cara bikin gini ngasilin duit ya dari pakai mesin yang udah pernah gue lihat. Ternyata bikin ini gampang karena gue dari kecilnya tuh udah sering ngelihat, pokoknya tiap gue dia kesana pasti ada yang kayak lagi lembur, lagi bikin ini, bikin itu. Kan dulu waktu kecil kan belum ngerti kalau itu bisa dijual. Nanti kalau pas udah pokoknya SMA tuh bener-bener udah ngerti gimana pengen punya duit sendiri kayak gitu. Wah, paham ternyata. sendiri Nah, ya. jadi gue tertariknya Iya, begitu. bener-bener setuju, Awal setuju. dari bongkar-membongkar, pengen tahu jual beli mesin, akhirnya ya gitu. Jadi bisa lama-lama ikut kecimpung di produksinya jadi tahu, juga kan. Ternyata dari barang ini produksi bisa ngasilin duit kayak gitu. Ya, emang awalnya memang semua itu awal itu dari orang tua itu pasti mengajarkan dari pancingan sih. Memang ngasih kita, ini kalau mau ikut kasih duit, tadi ikut. Nah dari situ tuh kita bisa belajar ya cuy ya. Beda sama orang kalau menurut gua nih. Di saat keluarga atau orang tua udah punya perusahaan, dia belum pernah berkecimpung, tahu gede, semua serba ada. Pasti nggak bisa dia. Bokap atau nyokap lu udah nggak ada, terus tiba-tiba lu masuk ke perusahaan itu, gua jamin hancur. Ya nggak, lu ini nggak apa? Setuju gua itu. Setuju nggak? Karena lu nggak tahu cara bokap lu negosiasi seperti apa, cara produksi seperti apa, cara menangani karyawan seperti apa, ya nggak cu? Ya kan? Setuju nggak lu nih? Kalau setuju salaman dulu sama gua. Berat pokoknya kalau kita ngerjain bidang, pokoknya intinya tuh kita namanya kerja, kita cinta dulu. Ya betul. Kalau kita nggak ada cinta sama bidang yang kita kerjain, seringan Susah. apapun itu nggak bakal kita bisa iniin. Yang penting itu kita, wah ini passion gue di sini nih. Yaudah ngejalanin. Jadi lo ibaratnya kerja tuh kayak lagi sambil main gitu loh. Ada hobi lo di situ, tapi lo bisa dapat duit. Iya, makanya gue setuju tuh sama bokap lo. Dari kecil lo dikenalin usaha ini kan. Gue emang Karena- jujur dari kecil udah ibaratnya nggak ngerasa dididik. Ibaratnya tuh mungkin kalau kayak anak-anak yang berada kan kecil pengen ini pengen itu, Pak pengen beli ini ada gitu. Kalau gue bener-bener dari kecil ya udah dituntutnya gitu, lo pengen ini ikut dulu kerja. Pokoknya jadi ada. Iya betul. Jadi Kalau mau dapat apa tuh harus punya ada prosesnya. Iya. Lu harus Harus ada tahu prosesnya prosesnya dulu. dulu. Jadi nggak jangan semata-mata bokap lu punya usaha, punya duit, Iya. lu minta kasih. Tapi suatu saat bokap lu nggak ada, itu paling repot sih ya cuy ya. Maksudnya wah repot banget sih kalau menurut gua. Barang yang lagi lo produksi nih misalkan apa baut atau apa gitu. Ya sekarang sih lagi project saat ini ya lagi ini adalah pokoknya komponen buat bikin tempat tidur rumah sakit. Oh, tempat tidur rumah sakit. Gue lagi Oh, dapet project itu. kerangka tempat tidurnya itu. Gue untuk kerangkanya nggak bikin, jadi kayak spare part kecil-kecilnya dari baut-bautnya, terus lubang buat penyangga tiang infus. Ini pretelannya lah ya. Ya, Pretelannya lo buat gitu. Pertanyaan gue nih, Cuk.
kan pandemi kayak gini kan kondisi pasti kan tagihan lo lagi ketahan. Ya. Ya kan pasti banyak lah tuh. Nggak bisa so gagal lah. Di kondisi pandemi kayak gini nih perusahaan-perusahaan juga mau manufaktur, mau apapun itu pasti untuk masalah pembayaran dari apalagi yang termin lah ya, itu pasti kan ada hambatan di pembayaran tagihan gitu. Nah, lu ngadepin ini gimana? Nyikapin ini gimana? Ya gimana ya? Kalau ditanya soal nyikapin kayak gitu serba salah juga. Nah, soalnya juga gua di posisi sama-sama jadi pengusaha, ngerti kondisi kayak gini tuh Ya. Orang itu lagi nahan duit, artinya duit itu di-keep supaya bisa buat dipakai buat kehidupan dia sehari-hari. Iya. Jadi ya kalau gue nyikapin kayak gini sebenarnya serba salah. Gimana? Soalnya di dua sisi nih, lu ada di dua depan jurang, Hah? belakang kuburan. Kan? Lu maju mati, lu mundur mati. Ibaratnya kalau lu nggak tagih, lu yang mati. Giliran lu bertahan, ya lu kan nggak bisa nanggung beban biaya kos yang gede dong. Ya palingnya yang udah yang gue alamin sekarang, kalau tiap gue tagih, misalnya tagihannya kisaran 10 nih, seenggaknya gue minta dia ada usaha buat ngebayar minimal berapa persen dulu gitu, atau dia nyicil dulu 2,5 juta nanti bulan depannya gitu. Ya paling begitu cara gua ininya. Soalnya kalau nggak gitu ya bener-bener gue ikut mati. Sama aja lu. Iya, tadi yang gue bilang si malakama kan. Misalkan nih ada customer yang memang udah continue sama lu ya, udah berjalan nih, udah ada tahunan gitu. Kalau lu memutuskan untuk udah stop dulu lah gitu. Ini tagihan juga pada nggak kebayar dan lu nggak bisa nanggung biaya beban perusahaan kan juga nggak mungkin dong, bisa-bisa lu yang mati gitu kan. Nah, kalau lu memutuskan untuk tutup nih usaha lu, udah berhenti dulu gitu. Nanti kalau ada customer yang masih aktif order sama lu, tetap lu jalanin atau lu cut juga, lu vakumin juga? Enggak, gua modelnya nggak gitu. Walaupun kondisi kayak gini, walaupun ada 1 atau 2 orang customer, gua tetap terima. Soalnya nanti ke depannya gue ngangkat kerjaan dia, otomatis dia lari ke tempat orang lain dan nggak mungkin kesini lagi. Soalnya yang paling susah dari usaha itu ya dapat kepercayaan dari klien. Ya channel kita, customer. Jadi ibaratnya tuh walaupun emang kita tahu dia pembayarannya bakal lambat atau agak sedikit meleset dari jadwal yang udah ditentuin nih, tapi kan seenggaknya dia masih ibaratnya masih ini, wah ini dia masih bisa dipercaya buat ngerjain barang gua walaupun kondisi kayak gini. Dan untuk kalau udah langganan itu biasanya zero payment lah, karena kan udah ada historinya ya pembayarannya dia ya. Dari usaha kayak gini nih kesulitannya apa sih? Bener-bener yang menurut lo tuh nih yang memang harus diperhatikan nih kalau misalkan usaha produksi bubut kayak gini nih, yang harus diperhatiin tuh apa? Prioritasnya itu yang pertama kualitas. Ya. Kualitas hasil dari kerjaan kita. Yang kedua itu ukuran. Namanya barang manufaktur itu barang berbentuk yang udah ibaratnya setiap barang tuh ada punya komponen pasangannya masing-masing. Kita tuh harus perhatiin ukurannya, jangan sampai ukurannya itu meleset dari yang udah ditentuin. Yang di request gitu ya. Jadi ya kita produksi dapat project dari ini dengan ukuran segini, ya kita keluarin dengan ukuran segini. Nggak boleh meleset dari itu. Produksi itu ya projectnya barangnya kayak gitu ya kita harus sesuai dengan ya udah kayak gitu lagi. Paling yang nggak bedain itu jenis material yang dipakai. Biasanya nanti dari jenis material yang dipakai itu juga mempengaruhi harganya. Kualitas, harga. Kalau ya mungkin kualitas cuma berapa persen. Paling beda kekuatannya ya paling 5 atau 10% dari jenis-jenis material yang lain. Ya paling yang membedakan itu harga dari beli materialnya, bahan bakunya itu. Nah, oke. Yang terakhir nih pertanyaan. Di saat lo menjalani usaha ini, pasti dong namanya manusia tuh punya namanya titik terendah dalam hidup. Gue pengen nanya, titik terendah lo dalam hidup tuh apa? Bisa nggak lo, mau nggak lo berbagi buat kita? Titik terendah di saat ngejalanin ini? Ya entah apapun, mau dalam usaha lo, dalam perjalanan hidup lo, apa sih yang menurut lo tuh yang nggak mungkin dong hidup lo mulus. Ya. Pasti kan ada, aduh gitu dong, pasti ada titik terendah lah dalam hidup. Bisa nggak lo sharing? Kalau titik terendah banyak yang, jadi gimana nih, gue kalau ada dapat ibaratnya nih lagi ngerasain di ini terendah nih, lo kan dulu anak jalanan. Gue nggak ibaratnya ya justru itu, karena gue
dari kecil emang udah ibaratnya bukan orang yang punya lah, nggak, bukan orang yang berada banget, yang berkecukupan ibaratnya. Jadi udah biasa hidup keras juga, udah kenal gimana di jalanan, gimana ibaratnya itu titik terendah yang saat ini gue alami itu masih lebih baik dibanding yang dulu. Bener, Jadi ibaratnya karena standar apa ya, bukan susah sih, level titik rendah lu tuh dulu lebih parah. Jadi makanya sekarang ini lu lebih bersyukur kali ya. Iya, jadi lebih baik dari yang dulu gitu. Nggak ada istilahnya titik terendah. Karena gue ngejalaninnya juga kayak gini, Mas, dibilangnya udah termasuk titik terendah. Pandemi kayak gini, cuman ya kalau kita pikirin itu sebagai buat hambatan ya nanti kita malah stres sendiri. Banyak kok ibaratnya yang kenalan dari bokap yang gila nggak kuat karena ini. Mungkin kan Stress, ini juga iya. termasuk di gua jadi titik terendah karena gua juga sempat ngejual-jualin AC cuma buat supaya bisa berjalan tetap nih usaha ini. Karena bagaimanapun kan lu ngegendong pegawai juga ya. Makanya kan kayak mereka kan kayak sama gitu, lu juga. gua ibaratnya dulu emang ada titik terendah, cuman gue nggak mau jadiin itu sebagai sebutan titik terendah. Gue anggaplah ya udah itu ujian, cobaan. Kopi. Lu ngomong aja biar lucu bego. Enggak apa-apa. Kopi dulu. Lu kopi lucu. Apet gua. Terus apa lu? Lu beli di mana pakai ginian? Iya, si bolot. Bukan minta biar pakai gelas. Ya bilang aja bengkel ntar juga dianterin. Lu mau kopi lo? Lat, teh kopi lat. Belum matiin. Enggak apa-apa, ntar gua ambil kat yang lucu. Kopi datang. Kopi deh. Berapa? Berapa lagi tuh? Nih. Dua lagi. Satu lagi. Tiga. Enggak. Beli satu aja. Lele. Enggak. Deh, closing ya. Ya. Teh manis aja, Lat. Nggak ada, esnya habis tadi dari siang. Emang? Lu nggak ngeliat tadi siang panas banget. Ya udah enggak samperin tutup aja lah. Oke, sampai sini aja video gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap bersyukur, jangan lupa berbagi, jangan lupa senyum. Oke? Sampai jumpa di video gua yang berikutnya. Oke, dadah.